Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin perkenalkan, nama saya Saiful Bahri, NPM 1835223416, kelas khusus angkatan 13. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan ujian akhir semester 6 mata kuliah kewirausahaan. Yang pertama, entrepreneurship is ability to create, yaitu kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dari sebelumnya agar bisa bermanfaat dan memberi nilai tambah bagi masyarakat. Dengan proses penerapan inovasi dan kreativitas dalam menciptakan sesuatu yang berbeda serta kemampuan menghadapi tantangan atau masalah yang dihadapi dengan cara melihat peluang. Dalam hal ini ada dua tahapan, kita lihat di sini, kemampuan wirausahawan dan kualifikasi, di mana kemampuan wirausahawan terdiri dari, kita lihat dari bawah, rencana bisnis, terus kreativitas, inovasi. Sedangkan untuk kualifikasi, kita lihat networking, value creating activities, dan menangkap peluang. Yang kedua adalah governmental entrepreneur. Governmental entrepreneur adalah pemimpin negara yang berpikir strategis, yaitu memperluas perspektif dan memanfaatkan kreativitas yang bertanggung jawab sehingga mampu mengelola dan menumbuhkan jiwa dan kecakapan wirausaha penduduknya. Prinsip-prinsip pemerintah wirausaha, yaitu pemerintah katalis, ada pemerintahan yang kompetitif, ada pemerintahan berorientasi kepada hasil, ada pemerintahan wirausaha, dan juga ada pemerintahan desentralisasi. Strategi alternatif menuju pemerintah bergaya wirausaha, di antaranya kita lihat, bisa baca bersama strategi budaya untuk membentuk kembali budaya baru dengan membentuk kebiasaan, perasaan, dan pikiran organisasi yang baru. Strategi pelanggan dengan standar pelayanan yang pelanggan, pembalian pelanggan, jaminan mutu, inspeksi mutu, dan sistem keluhan. Dan juga yang lain, ada strategi konsentrasi, ada strategi pengendalian. Yang ketiga adalah risk mitigation. Risk mitigation dalam pencapaian kinerja organisasi sama-sama menghadapi ketidakpastian. Kita lihat di sini ada risk mitigation planning, implementation, and progress monitoring, risk identification, risk impact assessment, risk prioritization analysis. Ini berujung pada risk tracking. Risk mitigation adalah proses atau langkah-langkah yang mengendalikan, mengevaluasi, pencegahan kembali, dan kontrol terhadap risiko yang terjadi. Metode risk mitigation, metode umum pengurangan atau risk mitigation dengan risiko program yang teridentifikasi, yaitu tujuan teknis dan manajemen yang intensif dari proses rekayasa, pengawasan khusus rekayasa komponen yang ditunjuk, analisis khusus dan pengujian item desain kritis, prototipe cepat dan umpan balik pengujian, pertumbuhan untuk menghilangkan persyaratan desain kritis, dan juga inisiasi pengembangan praktek fallback. Risk mitigation handling option, pilihan memerlukan pengembangan rencana yang diimplementasikan dan dimonitor untuk efektivitas. Perencanaan mitigasi risiko adalah proses pengembangan opsi dan tindakan untuk mengendalikan peluang dan mengurangi ancaman terhadap tujuan proyek, atau bisa disebut merupakan rencana untuk mengurangi dampak kejadian yang tidak terduga. Kita lihat langkah-langkahnya, tentukan manajer risiko yang sesuai, kembangkan strategi mitigasi tingkat tinggi, identifikasi tindakan dan langkah yang diperlukan, pastikan memiliki kriteria masing-masing, carilah evaluasi, pembuktian, dan validasi kriteria yang terpenuhi, sertakan semua pemangku kepentingan.
Yang terakhir, yang keempat, kepemimpinan bisnis adalah proses memimpin bisnis, menentukan visi perusahaan dan mempengaruhi para pegawai, konsumen, dan para pemasok perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan dengan menggunakan prinsip-prinsip kewirausahaan. Pemimpin biasanya mempengaruhi para pegawai perusahaan agar melaksanakan tugasnya untuk mencapai tujuan organisasi. Kita lihat komponen kepemimpinan bisnis, ada strategi, visi dan misi, kepemimpinan kewirausahaan. Nah, 3 prinsip ini harus kita cermati betul-betul agar peluang ke depan lebih maksimal. Komponen kepemimpinan bisnis lainnya yaitu aktivitas manajemen bisnis, terus ada budaya dan iklim organisasi, terakhir hasil bisnis. Tentunya semua harus kita pelajari bersama, harus kita maksimalkan sehingga tujuan utama perusahaan akan tercapai. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.